Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Muhammad Iksan. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah arsitektur dunia. Yang video sebelumnya kan saya ngebahas sejarah arsitektur di Nusantara. Nah, kali ini kita akan membahas sejarah arsitektur di dunia. Langsung saja kita mulai. Arsitektur merupakan seni dan ilmu dalam merancang bangunan. Dalam artian lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro, yaitu perencanaan kota, arsitektur lanskap, hingga ke level mikro, yaitu desain bangunan, desain perabot, dan desain produk. Perkembangan arsitektur memiliki sejarah yang sangat panjang setua peradaban manusia. Berikut sejarah perkembangan arsitektur dunia. Yang pertama, arsitektur Neolitik 10.000 sampai 300 Masehi, dikenal sebagai The New Stone Age. Sekitar 9.500 Masehi di Timur Tengah. Ini adalah kemajuan teknologi di manusia di era itu. Tembikar pertama kali diperkenalkan di zaman ini, sekaligus pengembangan alat terbaru membangun dan memasak. Orang-orang Neolitik di Lepan, Anatolia, Syria, Mesopotamia Utara, dan Asia Tengah adalah pembuat bangunan hebat, memanfaatkan batu bata untuk membangun rumah dan desa. Di Eropa, rumah panjang yang dari wattle dan daun dibangun menggunakan model arsitektur ini. Yang kedua, ada Mediterania kuno 3000 Masehi. Gaya arsitektur Mediterania berasal dari Spanyol, yang di kawasan Mediterania Spanyol bagian selatan. Pertama kali gaya arsitektur Mediterania ini diperkenalkan oleh Spanyol pada abad ke-16 Masehi ke wilayah negara-negara yang diekspansinya, yaitu Amerika Serikat, terutama Florida. Kemudian gaya arsitektur Mediterania mencapai zaman keemasan di AS pada dekade awal abad ke-19 Masehi. Terus ada arsitektur Asia. Arsitektur Asia masuk di dalamnya adalah arsitektur Persia. Gaya arsitektur ini mencakup beragam struktur geografis dan historis. Arsitektur Asia adalah perpaduan antara tradisi kuno dan ragam dengan tipe bangunan, bentuk, dan teknologi dari Asia Barat dan Tengah, serta beberapa di Eropa. Saat ini desain interior Asia adalah tren populer yang banyak digunakan membangun rumah. Periode abad pertengahan dikenal sebagai abad pertengahan. Ini adalah istilah yang digunakan untuk mewakili berbagai bentuk arsitektur yang umum di Eropa abad pertengahan. Arsitektur dasar gaya arsitektur ini dipengaruhi oleh agama, Latin cross style truss, dinding militer, benteng, dan dampak sipil Monors. Era ini ditandai dengan penggunaan lingkungan bulat atau sedikit meruncing, tiang-tiang penopang yang mendukung kubah, penampilan struktur batu dengan hamparan kaca besar, jendela berisi. Kolonial abad 16 sampai abad 20. Periode kolonial dimulai dengan bangkitnya berbagai kerajaan kolonial di Eropa dari abad ke-16 dan seterusnya sampai awal abad ke-20. Tren gaya baru Eropa diekspor dan diadopsi berbagai wilayah di seluruh dunia, lengkap dengan variasi regional. Periode ini terbagi menjadi broku, rumit dan dirancang terlalu lama, klasikisme, simetri dan proporsional, revialisme, kebangkitan era arsitektur, orientalisme, limitasi budaya timur, dan Art
bentuk dan struktur organik. Arsitektur Islam 600 sampai 1700 Masehi. Berawal dari tahun 600 sampai akhir 1700-an, arsitektur Islam terdiri dari berbagai macam gaya sekuler dan religius. Gaya arsitektur Islam dipengaruhi kekhalifahan Moorish, Abbasiyah, Fatimiyah, Mamluk, Persia, Azerbaijan, Turkistan, Ottoman, Indo-Islam, Sino-Islam, Indonesia Melayu, Sahel Islam, dan arsitektur Somalia Islam. Jenis arsitektur utama Islam di masjid adalah masjid, makam, istana, dan benteng. Prakolombia 1400-an. Era Prakolombia merujuk kepada sejarah dan kebudayaan orang Amerika sebelum ada pengaruh bangsa abad 16. Istilah Prakolombia juga merujuk kepada era sebelum kedatangan Christopher Columbus, tetapi banyak juga yang menyebut era ini merangkum sejarah kebudayaan kaum pribumi Amerika selepas pendaratan pertama Christopher Columbus di benua Amerika pada 1492. Arsitektur Prakolombia sebagian besar tercatat dalam bentuk piramida yang merupakan struktur terbesar di luar Mesir kuno, termasuk di dalamnya Machu Picchu. Awal modern tahun 1900-an sampai 1940. Ini adalah era modern awal. Arsitektur model ini dimulai dengan sejumlah gaya bangunan karakteristik serupa, terutama penyederhanaan bentuk dan penghapusan ornamen yang pertama muncul sekitar tahun 1900-an. Pada 1940-an, gaya-gaya ini sebagian besar dikonsolidasikan dan telah diidentifikasikan sebagai gaya internasional. Karakteristik dan asal mula arsitektur modern yang sebenarnya masih terbuka untuk interpretasi dan debat. Selanjutnya, arsitektur Afrika. Mesir adalah bagian dari Afrika. Mesir bisa dianggap sebagai kawasan paling berkembang di Afrika. Piramid Giza masuk sebagai situs warisan dunia UNESCO dan tercatat sebagai salah satu pencapaian arsitektur pada masanya. Arsitektur Afrika sangat beragam karena masing-masing suku etno-linguistik memiliki tradisi arsitektural masing-masing. Arsitektur Afrika menggunakan berbagai macam bahan seperti jerami, tongkat, kayu, lumpur, batu bata, tanah yang ditabrak dan batu, dan bahan lainnya yang mudah rusak. Terus ada arsitektur kontemporer tahun 1950 sekarang. Di dalamnya juga terdapat unsur regionalisme, sense of presence, arsitektur postmodern, estetika yang beragam dan inovatif, arsitektur dekonstruksi, fragmentasi, dan kekacauan yang terkendali. Tambahan terbuka untuk periode ini adalah arsitektur hijau, juga dikenal sebagai arsitektur berkelanjutan. Ini adalah umum yang menggambarkan teknik desain dasar lingkungan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang arsitektur di dunia. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang. Dadah.